Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pemodal batubara ilegal di Samarinda ditangkap polisi. Sebuah rumah perapatan Balikpapan nyaris ambruk tergerus oleh tanah longsor. Demo menuntut pembayaran lahan dilakukan sekelompok ormas di Balikpapan. Pria yang ditangkap polisi dan sudah mengenakan baju tahanan ini adalah seorang pemodal batubara di Muang Dalam, Lempake, Samarinda Utara. Pria berinisial ZN ini diringkus karena tambang yang ia kelola tidak memiliki izin. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, aktivitas tambang ilegal yang dikelola oleh ZN ini baru berlangsung beberapa hari. Polisi bergerak cepat usai menerima aduan warga. Meski baru membuka usahanya, namun di lokasi tambang polisi menemukan barang bukti batubara 100 metrik ton. Kronologis peristiwanya ini didahului dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian kita turunkan tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah beberapa hari kita lakukan penyelidikan, akhirnya berhasil kita amankan tersangka ini dan beberapa saksi, yang mana kita temukan di situ ada singkapan atau bukaan lahan yang akan diambil batubaranya, yang mana sudah ada singkapan batu sekitar 100 metrik ton. Akibat ulahnya, ZN dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Jordi, tersangka yang menghabisi HE warga Kampung Kajuk, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat, Selasa siang menjalani reka adegan. Reka ini sengaja digelar di kantor polisi untuk menghindari hal tidak diinginkan. Total 38 adegan yang diperagakan oleh Jordi. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Asriyadi menyatakan motif pembunuhan dilatari dendam. Tersangka sakit hati karena dilaporkan ke polisi usai melukai korban. Bahkan sebelum menghabisi korban, tersangka sempat berupaya membakar rumah korban, namun berhasil dipadamkan. Dari 38 itu masih ada penambahan apabila itu nanti diperlukan. Di adegan keberapa Pak tadi terjadi pembunuhan? Itu di adegan ke-25 tadi. 28 udah dari 28 ke 30 ya. Apa? Motifnya apa sih Pak? Motifnya sudah jelas bahwa si korban ini, si pelaku ada dendam kepada Kini akibat perbuatannya, Jordi terancam pidana seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat.
Ray, sopir mobil dinas bernomor polisi KT1439BZ, jadi tersangka usai menabrak balita di halaman Rumah Sakit Jiwa Atma Husada, Samarinda, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, tersangka mengaku tidak melihat korban bermain di halaman rumah sakit. Sesaat setelah kejadian, tersangka sudah berupaya menolong korban dengan melarikannya ke rumah sakit. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Kondisi memang setelah kita lakukan olah TKP, situasi di sana pasca peristiwa tersebut, kemudian driver ini mencoba menolong korban, dilarikan ke rumah sakit AWS, tapi nyawanya tidak bisa terselamatkan. Dari peristiwa tersebut kemudian kita sangkakan pasal 359 KUH pidana. Ray yang merasa bersalah itu hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Akan tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak melihat korban yang bermain di halaman rumah sakit. Ya, mungkin nggak kelihatan anak itu. Itu siang hari? Siang. Jam berapa? Jam 1. Apakah sebelumnya ada minum alkohol atau apa? Nggak ada. Minum alkohol, nggak main HP juga. Nggak. Berarti memang dalam keadaan steady itu? Tidak melihat? Iya, tidak melihat. Setelah itu? Iya, saya ngambil ambulan. Ternyata sampai rumah sakit juga. Akibat kejadian tersebut, Ray kini terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.